Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online Jemaat Ketapang, Keramat, dan Neo Soho. Mari dimanapun saudara-saudari berada, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Dia yang sudah memimpin hidup kita hingga kita bisa memasuki minggu pertama dari bulan Oktober ini. Di hadapan kita juga ada perjamuan Tuhan. Mari siapkan segala keberadaan kita. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kita angkat pujian tersebut. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada tara. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, Sungguh ajaib untuk dimengerti. ajaib untuk Haleluya. dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Haleluya. Taranya mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. ku kagum. Haleluya. 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 Akan Engkau. Oh, haleluya. Haleluya. Kami kagum akan Engkau, Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan yang sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah dan berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan Kau layakan kehidupan kami
untuk kami dapat memuji, memuliakan Engkau Tuhan melalui ibadah ini Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan juga kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan sebelumnya Engkau menguduskan kehidupan kami Tuhan dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Agar saat kami makan minum perjamuan Tuhan, kami mendapatkan berkat, kami layak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tetap tinggal berdiri saudara-saudara. Kita mau memuji, memuliakan nama Dia. Naikkan syukur kepada Dia. Kita angkat pujian. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan, karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, bernyanyilah dengan bersuka, menaikkan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Marilah kita bersyukur. Marilah kita, haleluya, mari bersyukur kepada Tuhan. Baiklah kita puji nama Tuhan, karena cintanya dan kemurahannya. Haleluya. Oh Tuhan, bernyanyilah dengan bersuka, menaikkan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh bernyanyilah, haleluya. Bernyanyilah dengan bersuka, menaikkan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Darah Yesus menghapuskan dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, haleluya. Yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Oh haleluya, haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan sama. Sekali lagi, yang lemah Dia kuatkan,
Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Ini tahun pembebasan, ini tahun Yobel. Saudara, dengarlah sangkakala. Haleluya. Dengarlah sangkakala, membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, saudara, dengarlah sangkakala. Haleluya. Membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Oh, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta melompat bersorak. Haleluya. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. 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 Tiga kali haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Firman Tuhan berkata kepada Tuhan Yesus, sudah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Juga tidak ada yang perkara yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Kita angkat pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku
Satu kali lagi, Allah kuasa, Allah kuasa. Haleluya, haleluya. Amin. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Dialah Allah kita, Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai. Haleluya. Puji Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari kembali kita bangkit berdiri bersama-sama. Dia Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, Dia Tuhan yang memulihkan hidup kita, Dia Tuhan yang menyembuhkan sakit kita, dan Dia Tuhan yang memberkati hidup kita. Kita angkat pujian, Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Yang pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang memberkati hidupku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya
bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Hanya bagimu, haleluya, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah menyelamatkan kami, memulihkan kami, memberkati kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena Engkau dan untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Engkau layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, segala yang terbaik dalam hidup kami. Bila Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami. Saat yang indah pun Engkau berikan bagi kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang Engkau sudah siapkan. Dengan hikmat dan urapan dari Engkau, firman Tuhan disampaikan bagi kami, memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali, selamat beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini mari kita siapkan hati untuk kembali renungkan firman Tuhan. Kepada saya diberikan tema kali ini yang akan kita renungkan bersama, yaitu takjublah mereka dan memuliakan Allah. Yang diambil dari Matius pasal 15 ayat 29 sampai 31. Mari kita sama-sama membaca ayat ini. Kalau tidak keberatan, saya mengundang Bapak Ibu di rumah pun berdiri untuk pembacaan Alkitab pertama ini. Dari Matius pasal 15 ayat 29 sampai 31. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Puji Tuhan. Peristiwa yang
saat Yesus melayani dalam dunia ini, luar biasa kita melihat kuasa Yesus sebagai Allah dinyatakan di sini. Tetapi khusus dalam perikop ini, sebenarnya Yesus sedang mengajarkan atau mendidik murid-muridnya, pengikutnya, pelayan-pelayan yang akan melayani dia, bahwa untuk melayani mereka itu harus membuat diri mereka tersedia bagi orang-orang yang berkebutuhan, siapapun mereka. Orang-orang yang berkebutuhan, yang tadi kita baca di ayat ini ada orang lumpuh, orang timpang, orang bisu dan sebagainya. Dalam pelayanan yang harus kita belajar pertama adalah kita harus bisa menempatkan diri kita di tengah-tengah orang yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua adalah kita harus memiliki rasa belas kasihan. Haleluya. Yesus beberapa kali dicatat dalam Injil, dia saat melihat banyak orang yang membutuhkan pertolongan, dia langsung tergerak hatinya. Kalau kita buka di dalam Matius pasal 14 misalnya, ayat 34. Matius pasal 14 ayat 14 maksud saya. Di sana dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Juga dalam Matius pasal 15, misalnya di ayat 32, di sana juga dikatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Jadi kita melihat saat Yesus menyaksikan ada orang banyak yang membutuhkan pertolongan, Tuhan tahu sekali apa yang mereka butuhkan. Hati Yesus begitu tergerak dengan belas kasihan, ingin menolong mereka. Haleluya. Dan kiranya hati Yesus ini ada dalam hati kita juga sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai pelayan-pelayannya yang mau melayani Tuhan. Harus ada ketersediaan dari diri kita untuk melayani orang banyak yang berkebutuhan, tetapi juga mempunyai hati yang berbelas kasihan, yang tergerak melihat orang yang membutuhkan pertolongan, mempunyai belas kasihan seperti Yesus untuk menolong mereka. Khusus dalam ayat ini, kembali ke Matius pasal 15 ayat 29, di sana dikatakan bahwa setelah meninggalkan daerah itu, kalau kita mundur sedikit ke ayat 21, di sana dikatakan Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Jadi setelah berada di daerah Tirus dan Sidon, sekarang dalam ayat 29 ini Yesus meninggalkan daerah Tirus, lalu melalui Sidon dia menyusur pantai Danau Galilea. Kalau kita buka ke Markus pasal 7, di sana lebih jelas. Markus pasal 7 ayat 31, di sana dikatakan, kemudian Yesus meninggalkan daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Ya, lalu di sana Matius pasal 15 ayat 29 katakan ia naik ke atas bukit dan duduk di situ. Daerah Danau Galilea ini atau di daerah tengah-tengah kota Dekapolis itu ditinggali oleh orang-orang yang non-Yahudi, orang-orang yang bukan orang Yahudi. Ya, lalu bagi orang Yahudi, orang non-Yahudi itu mereka sebut sebagai orang kafir, orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak masuk sebagai umat Allah yang boleh terima keselamatan. Jadi orang Yahudi begitu tidak menghargai orang-orang yang non-Yahudi. Tetapi kita melihat dalam peristiwa ini justru Yesus datang ke daerah di mana banyak orang-orang non-Yahudi yang
membutuhkan juga pertolongan. Haleluya. Nah, jadi ini yang Tuhan mau ajarkan kepada murid-muridnya. Kalau mereka mau melayani, mereka harus mau melayani siapa saja, asal mereka itu butuh pertolongan. Tidak memilih bulu, hanya orang Yahudi saja yang mau dilayani, tetapi orang non-Yahudi tidak. Yesus tidak demikian. Ya, Yesus ingin murid-murid melayani siapa saja yang butuh pertolongan. Dan demikian ini kiranya menjadi pelajaran untuk kita, bahwa kalau kita mau melayani Tuhan, tidak pandang bulu siapa saja, kalau mereka memang butuh pertolongan, mereka perlu ditolong, apalagi secara rohani, keselamatan mereka butuhkan. Tuhan mau kitalah yang berbelas kasihan kepada mereka, dan kitalah yang tersedia untuk menolong mereka. Dan kalau kita tersedia, Tuhan akan pakai kita. Haleluya. Karena Yesus Kristus, Tuhan menjadi juru selamat untuk semua orang, tidak hanya untuk orang Yahudi saja. Memang awalnya Yesus mau menyelamatkan umat Allah, orang Yahudi. Tetapi kalau kita lihat dalam Roma pasal 9 dan seterusnya, justru umat Allah yang menjadi umat pilihan Allah, mereka menolak Yesus, bahkan mereka membunuh Yesus, menolak Yesus sebagai juru selamatnya. Tetapi keuntungannya adalah bagi kita, orang-orang yang non-Yahudi. Kita sekarang juga yang menjadi umat yang percaya kepada Tuhan, umat yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita inilah juga dimasukkan oleh Allah sebagai umatnya yang mendapat hak untuk diselamatkan. Yesus mati juga untuk kita, sehingga kita sekarang menjadi umat Allah yang berhak mendapat keselamatan itu. Kita oleh darah Yesus, kita dilayakkan boleh langsung menghadap Dia, langsung berbicara kepada Tuhan tanpa pengantara. Pengantara kita hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Dan kembali ke Matius pasal 15 ini, mari sama-sama kita perhatikan apa yang Yesus lakukan terhadap orang banyak yang Dia temui di sana. Pertama, kita melihat dalam ayat 29 bagian akhir, Yesus naik ke atas bukit lalu duduk di situ, duduk di sana. Kita lihat pertama-tama Yesus yang menghampiri, yang datang ke daerah itu, ke daerah di mana banyak orang yang justru non-Yahudi. Lalu Yesus duduk di sana. Puji Tuhan, Yesus ya yang memberi kesempatan kepada orang-orang non-Yahudi pun untuk datang kepadanya. Ya, kita lihat Yesus duduk di sana, artinya Yesus menyediakan dirinya ada di tengah-tengah orang yang mungkin oleh orang Yahudi dianggap kafir, dianggap tidak berlayak, tidak tepat untuk menerima keselamatan. Tetapi Yesus justru ada duduk di tengah-tengah mereka. Dalam Lukas pasal 7 kita lihat ke sana contoh di mana jika ada orang yang memerlukan, Yesuslah menghampirinya. Lukas pasal 7 mulai ayat 11 sampai 16 yaitu kisah tentang seorang muda di kota Nain yang meninggal dunia. Orang muda yang menjadi harapan dari ibunya karena dia adalah anak tunggal ibunya. Di sana dikatakan Lukas pasal 7 ayat 11, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di sini kita lihat lagi begitu mudah Tuhan hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat orang yang membutuhkan pertolongan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah."
Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Kita lihat di sini juga saudara-saudara bahwa Yesus yang menghampiri. Di sini jelas dikatakan ia menghampiri usungan itu, di mana ada harapan dari seorang ibu janda yang sudah mati. Kemudian ia menyentuhnya dan membangkitkan yang sudah mati itu hidup kembali, sehingga ibu janda ini juga kembali punya harapan di dalam hidupnya. Itu yang Yesus buat. Dia menghampiri orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kalau kita perhatikan juga di dalam selama pelayanan Yesus di muka bumi ini, sering sekali Yesus yang mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dia yang menghampirinya. Meskipun ada saatnya memang pada di tengah jalan ada orang yang membutuhkan pertolongan yang menghampiri dia. Tetapi kita lihat Yesus sengaja jalan di jalan itu karena Tuhan tahu ada orang-orang yang membutuhkan di sana. Puji Tuhan. Dan yang kedua kita melihat, kita kembali ke Matius pasal 15. Yesus mengizinkan orang-orang tersebut membawa orang-orang yang memerlukan pertolongan. Dalam ayat 30 kita baca, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, kepada Yesus, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Mereka membawa. Ada orang yang membawa orang-orang yang berkebutuhan ini. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini orang-orang banyak berbondong-bondong yang tahu ada Yesus di sana, dan mereka yakin Yesus bisa menyembuhkan mereka, bisa menyembuhkan banyak orang sakit. Maka mereka pun membawa orang-orang yang sakit, orang-orang yang berkebutuhan, orang timpang, orang buta, orang bisu, ya, dan banyak lagi yang lain dikatakan. Semua dibawa kepada Yesus. Kita melihat di sini bahwa Yesus pun mau tersedia untuk didekati oleh orang-orang tersebut. Yesus mau menyambut mereka yang datang kepadanya. Tidak ada satupun yang ditolak oleh Yesus. Semua orang yang mempunyai masalah, semua orang yang mempunyai kebutuhan, membutuhkan pertolongan Yesus, Yesus tidak pernah tolak pada saat orang itu datang kepadanya. Yang perlu adalah orang yang mempunyai masalah itu datang kepada Yesus, atau ada orang lain yang membawa orang yang berkebutuhan itu kepada Yesus. Maka di sana Tuhan melihat dan tidak pernah menolak, tetapi menerima orang tersebut. Haleluya. Lalu dikatakan mereka dibawa untuk meletakkan pada kaki Yesus dan menyembuhkan mereka semuanya. Kalau kita lihat juga dalam ayat sebelumnya, dalam Matius pasal 14 ayat 36, di sana juga ada orang-orang yang membawa orang-orang sakit kepada Yesus, dan mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Jumbai jubah Yesus. Jumbai jubah Yesus ada di sebelah kaki Yesus. Nah, semua orang yang menjamah jumbai jubahnya, di sana dikatakan menjadi sembuh. Haleluya. Demikian juga dalam Matius pasal 15 ini ayat 30. Semua yang diletakkan pada kaki Yesus, di mana ada jumbai jubah Yesus yang merupakan kuasa Allah mengalir di sana. Kalau kita ingat juga kisah dari seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, tetapi ketika dia mendatangi Yesus dan merendahkan diri, menjamah jumbai jubah Yesus, pada saat itu dia sembuh total. Haleluya. Di sana ada kuasa Allah yang bisa menyembuhkan setiap orang yang datang menjamahnya. Dan di sini juga kita melihat dalam Matius pasal 15 ayat 30 jelas dikatakan semua yang diletakkan pada kaki Yesus, kemudian Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Haleluya. Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Puji Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewati. Haleluya. Kuasa Allah
adalah bagi semua orang yang percaya kepada Yesus, yang penuh imannya kepada Yesus, bahwa Yesus dapat menolong, Yesus dapat menyembuhkan, Yesus dapat mengatasi masalah apapun yang ada dalam hidup manusia. Haleluya. Dan jangan lupa saudara, kita sering juga menyanyikan bahwa Yesus kita adalah Yehova Rafa. Dia Allah yang menyembuhkan. Dia juga adalah Yehova Yire, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia juga adalah Yehova Nisi, Allah yang merupakan panji kemenangan. Kita menang dari segala masalah kita, dari segala percobaan kita, dari atas musuh-musuh kita yang mau menyerang. Kita bisa menang karena Yesuslah panji kemenangan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dan terakhir, dia adalah Yehova Shalom, Raja damai kita. Dia memberikan damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia ini. Damainya sendiri dia berikan kepada kita, yaitu damai yang kekal adanya. Jadi dalam keadaan yang sangat susah pun, dalam keadaan dunia ini yang memang gonjang-ganjing, tidak pernah ada dalam dunia ini yang menyenangkan, ya. Kalaupun ada yang menyenangkan hanya sementara. Tetapi kalau kita dekat ke kaki Yesus, Yesus berikan damai sejahtera di sana yang dunia ini tidak berikan. Puji Tuhan. Dan saudara perhatikan, mereka semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Semua yang datang kepada Yesus dengan beriman, dengan penuh percaya. Haleluya. Kemudian yang ketiga, di sana dikatakan Yesus menyembuhkan dengan kuasanya. Ya, tadi dikatakan jumbai jubahnya, orang menjamah jumbai jubahnya, orang datang ke kaki Yesus menjamah dia, disembuhkan karena ada kuasa Yesus sebagai Allah. Dia bukan hanya manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan puji Tuhan, kalau kita juga percaya kepada Yesus, jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan untuk menolong. Dan akhirnya dalam ayat 31 dikatakan, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Saat orang melihat keajaiban Yesus, saat mereka melihat luar biasa Tuhan Yesus ini, mereka begitu takjub. Kata takjub itu artinya kagum, terheran-heran, ya. Dalam Markus pasal 7 ayat 37 dikatakan mereka takjub dan tercengang. Lalu mereka berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Itulah Tuhan kita. Segala perbuatannya membuat orang tercengang, takjub, kagum, karena memang begitu mengherankan, ajaib, di luar pikiran manusia. Tidak ada yang lebih tinggi dari kuasa Allah. Dan kalau orang menyaksikan apa yang Yesus buat, begitu mengherankan, ujungnya adalah mereka memuliakan Allah. Bukan manusia yang dipuji, tetapi Allah. Jadi kalau ada pun seorang pendeta, saudara, hamba Tuhan atau siapapun luar biasa, tetapi saudara, kita mengalami pelayanannya yang luar biasa, orang suka sebut luar biasa, tetapi kita lihat ujungnya. Apakah pendeta itu yang dimuliakan atau Allah? Sebab kalau pekerjaan dari Allah, pasti ujungnya adalah orang memuliakan Allah, bukan memuliakan manusia. Kita harus ingat hal itu. Haleluya. Dan di sini kalau kita perhatikan ayat 31 itu, mereka memuliakan Allah Israel. Jangan lupa yang sedang dilayani oleh Yesus pada saat itu adalah orang-orang yang non-Yahudi. Orang-orang yang bukan Yahudi, yang justru orang Yahudi anggap mereka itu orang-orang kafir yang tidak bertuhan. Tetapi
mereka sebenarnya belum kenal siapa Allah Israel atau tidak mau terima siapa Allah Israel. Tetapi kita melihat di sini saat mereka sendiri alami dan lihat betapa ajaibnya Allah Israel, Yesus itu, maka kemudian mereka memuliakan Allahnya orang Israel. Artinya mereka juga mengakui bahwa Allahnya orang Israel itulah Allah yang luar biasa, yang maha kuasa, Allah yang harus disembah oleh semua orang. Puji Tuhan. Ya, jadi mereka juga mengakui bahwa keselamatan manusia datang dari Allahnya Israel, bukan dari tempat lain. Keselamatan datang dari Yesus yang juga kita sembah pada saat ini. Yesus adalah Allah orang Israel awalnya, tetapi karena Israel menolak, Yesus pun adalah bagi kita, bagi semua orang yang non-Israel, yang non-Yahudi, tetapi yang mau percaya penuh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya, sebagai juru selamatnya. Haleluya. Dan itu merupakan keuntungan buat kita. Kalau kita datang kepada Yesus, kalau kita tetap percaya kepada Yesus. Nah, saudara ingat, bukankah kita ini dahulunya juga sebelum kita percaya Yesus, kita adalah orang-orang seperti ayat 30 katakan, kita orang-orang yang buta, kita orang-orang yang lumpuh, kita orang-orang yang bisu, yang tidak kenal kebenaran. Bahkan kita memang orang-orang yang harusnya jauh dari keselamatan. Tetapi puji Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, karena bangsa Israel sudah menolak Yesus, maka sekarang kitalah kebagian berkatnya. Kita boleh percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan itu. Setelah terima Yesus, sekarang kita ini dicelikan mata kita, bisa melihat kebenaran. Kaki kita yang lumpuh disembuhkan. Kita bisa berjalan mengiring Yesus. Mungkin tadinya kita bisu, tidak bisa berkata tentang kebenaran. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sehingga kita sekarang bisa berkata-kata dari kebenaran. Kita bisa melihat kebenaran, mengalami kebenaran, dan kita bisa berkata-kata, menyaksikan tentang kebenaran itu, tentang Yesus itu juga kepada orang lain. Haleluya. Dan itu adalah suatu anugerah besar dari Tuhan untuk kita semua. Keselamatan manusia itu adalah mujizat terbesar dalam hidup manusia. Dan biarlah seperti juga orang-orang dalam Matius pasal 15 ini, ketika mereka sudah alami hebatnya Yesus, ajaibnya Yesus, kita sudah alami mujizat terbesar dalam hidup ini, keselamatan yang dari Tuhan. Saat kita percaya kepada Yesus saja, biarlah juga ada keluar pujian, kita muliakan Dia, keluar penyembahan kita kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang layak dan satu-satunya Dia saja yang layak untuk dipuji, dimuliakan, disembah selama-lamanya. Haleluya. Dan dengan sebentar kita juga akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita ingat lagi apa yang Yesus sudah buat untuk kita. Siapa kita dulu? Orang berdosa yang harusnya binasa. Tapi sekarang, oleh karena darah Yesus, oleh karena cinta kasihnya Yesus, Dia sudah rela mati juga untuk kita. Untuk semua orang. Untuk kita yang percaya kepadanya. Dan dosa-dosa kita diampuni. Kita menerima mujizat terbesar, yaitu keselamatan yang dari Tuhan. Mari saya ajak kita semua selalu ada dalam hidup ini, dalam hati kita, ucapan syukur yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Karena kita sudah terima keselamatan dari Dia. Yesus Sang Juru Selamat itu. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman ini, tapi mari kita siapkan hati sebentar juga. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya saya ingin ajak kita semua berdoa bersama untuk firman yang sudah kita dengar bersama-sama. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya.
kepadamu Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami datang Tuhan setelah kami dengar firman-Mu, betapa Engkau heran, anugerah-Mu besar ya Tuhan, cinta-Mu besar ya Tuhan, sehingga kami orang-orang yang berdosa ini yang harusnya binasa di dalam neraka selama-lamanya, karena kasih-Mu, karena darah Yesus, karena Yesus sudah rela berkorban mati untuk kami. Engkau mati untuk semua orang Tuhan, supaya kami saat kami percaya kepadamu, kami tidak lagi binasa, kami dilepaskan dari hukuman dosa kami Tuhan, tetapi kami justru diselamatkan dan menerima keselamatan kekal, hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Kami layak untuk berhubungan dengan Allah di sorga. Bahkan kami sebentar juga akan diperkenankan untuk tinggal bersama Engkau di sorga yang mulia untuk selama-lamanya. Kami berterima kasih untuk hal itu Tuhan. Biarlah sepanjang hidup ini kami mau memikirkan apa yang kami bisa buat untuk Engkau. Kami boleh melayani Tuhan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Tetapi kiranya juga dalam sepanjang hidup kami boleh memuliakan Engkau, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu dan membuat mereka juga memuliakan Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam dunia ini. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terima firman-Mu dengan penuh syukur. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, dimanapun Anda berada, yang memungkinkan untuk bisa berdiri, kita berdiri. Dan sebelum kita menikmati berkat Tuhan dalam perjamuan Tuhan, kita akan sama-sama menundukkan kepala untuk berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami ada pada saat ini Tuhan untuk bersama-sama menikmati persekutuan di dalam perjamuan Tuhan. Tuhan sucikan kami, hati pikiran kami, supaya kami layak untuk menerima kebenaran perjamuan Tuhan ini. Dan biarlah perjamuan Tuhan boleh menjadi berkat, mendatangkan kekuatan, kesehatan bagi mereka yang dalam keadaan sakit, menguatkan kami yang lemah, dan biarlah Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima dan akan menikmati perjamuan-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dengan tangan kanan yang diangkat, kita angkat roti tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita, mari bersama-sama kita makan roti yang adalah gambaran dari tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih untuk tubuh Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dengan cangkir yang kita angkat dengan tangan kanan kita, firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, bersama-sama kita minum anggur yang adalah gambaran dari darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menikmati hadiran Allah dalam kehidupan kami. Kau ada di dalam kami. Haleluya. Allah El Shaddai, Allah yang memberkati kami. Haleluya. Haleluya. Engkau mulia Tuhan, Engkau mulia. Bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya, Engkau mulia. Segala kuasa ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Bagi anak domba, Haleluya. Allah yang memberkati, Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Allah yang memberikan kemenangan bagi kami. Berkati kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau
selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya. Karena Engkau mulia Tuhan, Kau yang sudah mengorbankan dirimu, menyerahkan nyawamu bagi keselamatan kami. Engkau layak menerima pujian dan sembah kami. Allah yang menyediakan segala perkara bagi kami, Allah yang memelihara kami, Allah yang menyembuhkan kami, Allah yang memberikan kemenangan kepada kami. Pujian kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui perjamuan Tuhan pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, dengan kami bersekutu dengan Engkau di dalam perjamuan-Mu, ada kekuatan baru, ada kesehatan, ada kesembuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan biarlah selanjutnya kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Melalui kehidupan kami nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, di dalam persekutuan, pemeliharaan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, yang selalu menyertai kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya berkata, amin.